Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian yang kedua berupa skema, yaitu skema pembagian hadis secara kuantitas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis dari segi kuantitas itu adalah dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkan. Ini skemanya di LKS ada, silakan dibuka atau diperhatikan skema yang saya buat ini. Dilihat dari segi kuantitas itu berbeda dengan dilihat dari segi kualitas, karena dari segi kuantitas itu ada dilihat dari banyaknya perawi yang meriwayatkan. Semakin banyak suatu hadis itu diriwayatkan oleh perawi, maka akan semakin kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai hujjah. Nah, ulama membagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir adalah perawinya banyak perawi yang meriwayatkan dan mustahil melakukan kesepakatan untuk berdusta. Ada dua macam hadis mutawatir. Yang pertama namanya mutawatir lafzi, yang kedua namanya mutawatir makna. Mutawatir lafzi itu maksudnya adalah di antara para perawi yang meriwayatkan itu melafatkan lafat yang sama. Misalkan dari sahabat A, innamal a'malu binniyat. Kemudian dari sahabat B meriwayatkan innamal a'malu binniyat, sama lafadznya. Maka lafadznya sama. Kalau makna itu hanya maknanya sama, redaksi lafadz di antara para perawi itu berbeda. Misalkan ada sebuah hadis yang kalau terjemahannya itu tentang syarat sahnya sholat adalah harus berwudu. Kemudian dalam riwayat yang lain ada ulama yang redaksinya beda tapi maksudnya sama. Wudu merupakan salah satu syarat diterimanya sholat. Nah itu maknanya saja yang sama. Kita lanjut ke yang kedua. Ini tadi mutawatir, perawinya banyak, mustahil sepakat berdusta, dan ada banyak pendapat berapa jumlah minimal untuk hadis perawi hadis mutawatir ya. Nanti bisa dilihat di buku. Ahad itu artinya adalah perawinya sedikit. Walaupun ahad itu artinya tunggal, tapi yang dimaksud dalam pembagian hadis ini adalah perawinya sedikit. Dibagi menjadi tiga, satu ahad masyhur, ahad aziz, dan ahad gharib. Ahad masyhur itu artinya adalah hadis yang perawinya 3 atau lebih, namun selebih-lebihnya ya. Ahad masyhur tetap tidak mencapai derajat mutawatir, masih jauh di bawah perawi hadis mutawatir. Yang kedua adalah ahad aziz. Ahad aziz adalah ada ditemukan dua perawi dalam satu tobaqoh. Satu tobaqoh itu artinya generasi. Ada tingkatan para perawi. Tingkatan yang paling awal adalah yang dekat dengan Nabi, yaitu sahabat. Kemudian dilanjut generasi berikutnya namanya tabi'in. Generasi berikutnya tabi'in. Nah, dalam suatu periwayatan ada dua perawi, ada dua nama yang ternyata ditemukan dia itu dalam satu generasi. Baik generasi sahabat, tabi'in atau tabi'in. Yang terakhir adalah hadis gharib. Gharib itu kalau secara bahasa artinya adalah asing, nyeleneh, tidak populer, tidak dikenali. Nah, hadis yang tidak terkenal, dari segi perawinya tidak diketahui. Ada dua macam, namanya gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak itu artinya adalah gharib dari segi mutlak dia sendiri dalam meriwayatkan selain sahabat. Jadi ada hadis perawinya satu tapi bukan sahabat, karena kalau sahabat meskipun tunggal dia itu dikenali. Misalkan sahabat Umar, dia sendiri dalam meriwayatkan tapi dia golongan sahabat, maka tidak kategori gharib. Jadi yang dimaksud dengan gharib itu mutlak sendiri tapi selain golongan sahabat. Terakhir, gharib nisbi itu adalah keasingannya dari segi profil perawinya, bisa jadi tidak diketahui dia belajar pada guru siapa, dia berasal dari daerah mana dan sebagainya. Itu perbedaan antara gharib mutlak dan gharib nisbi. Sudah ya, cukup untuk hari ini materi pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya nanti adalah ada mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan dalam catatan
melalui format Word. Saya ingin melalui format suara saja ya, pesan suara, menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan di bab 4, yaitu dari pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas, menerangkan kembali apa yang sudah saya sampaikan. Demikian dari saya, semoga bisa dipahami. Jaga selalu kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.